wal asa utai kala asa iku anal wahidah temesne wong cici iku ida askota ing dalem marikalane ngguguraken sapa wahid bakdo hakin setengahi haki wahid sakota moko gugur apa kulus kabehane hak kal kisasi kaya kisas. Ini bisa 2 orang, 3 orang dan sebanyak-banyak orang. Nek nyontokne sing paling penak ya sing paling minim ae rong wong. Rong wong iki gimana? 2 orang. Rong wong ora penak. 2 orang ya. Katakan Abi memiliki tanah 1 hektar, dimiliki 2 orang berarti setengah hektar. Lalu B menjualnya kepada pemilik atas miliknya kepada si C yang sudah barang tentu sesuai syariat yang kita tahu. Bagi si A punya hak untuk subah kepada si C. Kalau ternyata si A ini mau subah hanya sebagian saja, misalnya 1/4, kalau tadi setengah hektar, nah, dijual dengan harga 2 meter 2M misalnya. Lah, gak nutut duitnya. Nututnya ke separuh. Wakilnya subah 1/4 hektar saja. Yang sebagian wis gak apa-apa wis. Kenapa saya gak mampu? Boleh utangan wis ludes. Nang bank ora dipercaya. Nah, kalau seperti ini gimana? Tidak askoto bakdo haki sakoto kulu. Gak bisa itu. Gak bisa sampean kata ini hanya subah separuh saja. 1/4 berarti 1/4. Separuhnya setengah hektar. Berarti 1/4 saja gak boleh. Kalau mau sairing itu setengah hektar itu jenisnya sairing. Kalau di Malang, kita di sini. Setengah hektar itu apa? Tapi ini kita karani apa? Di setengah hektar itu. Ten Malang niku enek bahasa sairing. Sairing berarti setengah. Ini sairing niku kan 1 hektar niku 2 iring. Nah, ketika separuh itu berarti sairing. Bukan sapiring, sapiring itu kayak makan gitu. Wasani utai pendapat kang nomor 2 iku layas kudu ragu gugur seun suci minasanging hak kakadil qadbi. Malah menurut yang kedua, hak 100% tidak hilang. Dengan dia menginginkan setengah, ini berarti masih punya hak keseluruhan. Berarti cukup untuk menerima belaka. Dalam masalah uangnya bisa dipetung. Bisa dipetung golek utangan dhisik apa piye ngoten. Ngoten. Kakatil kadbi kaya dhisik kanthi kadep. Wasalis yaskutu umpama perkara askatahu. Kang guguraken sapa sinten wau sing berhak. Wahid Iman wayang koran tetep opal bagi kangkeri. Menurut pendapat yang ketiga, yang digugurkan oleh syarik gugur berarti sisa sebagian. Kalau dia misalnya tadi A dengan B, lalu B menjualnya dengan 1,5 hektar, padahal haknya A-nya keseluruhan, terus menggugurkan sebagian. Aku tak suka seperapat air. Ini masih tetap memiliki keseluruhannya.
Lho kenapa kok ngono? Qala Asy-Syaitani wa mahalu idaradiyal mustari wa mahalu tai panggonane payap kuasani. Berarti yang menjadi haknya tadi Askoto, yang kedua ini mendapat yang ketiga. Yang digugurkan gugur, yang belum digugurkan berarti masih ada. Kalau tadi haknya 0,5 hektar, dia mentoleransi seperempat dan menuntut seperempat. Kalau di sini menginginkan seperempat, menuntut seperempat, bagaimana? Ini menurut kaul yang ketiga yaskutu ma'askotoh, berarti yang digugurkan seperempat berarti ya gugur. Wayab ko apa al-baqi, sisane berarti sing seperempat sing gurung digugurno ya tetep haknya. Kalau saya jalani ma'ali darati al-mustari, kalau memang mustarinya tersebut mau hanya diambil sebagian. Kalau mustari mengatakan moh boleh kok juga separuh, karena butuh saya itu 0,5 hektar untuk sepak bola. Sepak bola kan 0,5 hektar, 1 hektar kuat orang. Biasanya sepak bola ini bin lapangan. Seratus meter. Yo. Kayaknya 1 hektar, makanya 1,5 malah aneh. Malah kayaknya 1,5. Separuh 100 ru saja itu seperempat ya. Seperempat hektar. Jadi kayaknya mbuh kanggo gawe apa ngono lah. Mau aku butuhku 0,5 hektar wis sak kate gawe kampus. Kur kok cukup seperempat, lek kok cukup kabeh, lek enggak kabeh. Ketika mustari berpedoman seperti ini, maka bagi Syarif Qadim enggak bisa punya pilihan. Berarti harus mau keseluruhan atau tidak mau keseluruhan. Karena pilihan sebagian diterima. Gak diterima ketika mustari tidak melegal, tidak mensetujui. Wis. Wa mahalu idarati al-mustari tam itu sukafain apa? Kalau moh sapa mustari, wa qala lan dawuh sapa mustari, khudh al-kulla au da'u. Mustari kalau kamu ambil ya khudh ngalapo sirah al-kulla ing sakabehane. Aku ora mampu. Ya wis da'u. Tinggalkan keseluruhan. Aku pokoknya butuh 0,5 hektar. Lek enggak. Kalau kau ambil 0,5 hektar seperempat, saya enggak jadi. Ini hebat mustari nih. Kalau kamu ambil keseluruhan, ya keseluruhan. Kalau enggak apa-apa. Saya akan mau cari lagi banyak. Ya. Kalau ini berarti Syarif Qadim enggak bisa berkutik. Coba dari duit. Yang di duit kan masih bisa berkutik. Ya wis tak cukup kabeh ngono. Yo ngono lanang temenan. Gak ruwe sik menyairkan Bang BRI. Wis. Baik lek ngono falahu. Zali. Falahu mongko iku tetep kedue mustari. Dari kau te mengkono qala khudh al-kullah au da'hu. Punya hak punya seperti itu.
ambillah keseluruhan, kalau tidak jangan kau tinggalkan semua. Dukun kabeh. Wis kadung judet. Wal khilafu utawi khilaf iku kala dawuh sopal imam. Kita ke imam maksud adalah Imamul Haramain Abul Ma'al Imamul Haramain, guru besarnya Imam Ghazali. Idalam yukam dalam marikan ora den hukumi apa bi ana sub'ata iku alal faur. Nah, khilaf di atas itu yakni ketika diambil sebagian masih ada jangka untuk panjang, mengambil sebagian yang masih dikhilafkan, ada yang mengatakan harus diambil keseluruhan atau ditinggalkan keseluruhan. Ada yang mengatakan boleh diambil sebagian. Seperti ini kata Imam Haramain, kalau memang kita tidak berpijak bahwa sub'ah itu alal faur. Kalau kita mengembangkan bahwa sub'ah itu alal faur, tidak bisa, karena dengan tawar menawar geger kayak ngono itu sudah memakan waktu istighol bighairil maksud. Orang yang istighol bighairil maksud ini sama halnya i'radun hamil maksud. Jadi ketika orang itu istighol dengan ghairil maksud, maka dianggap i'rad dari maksud, enggak dianggap berarti jenengan. Wong mesti ini niku akan sub'ah malah jagongan liya ora kena. Zaman kate undang tahlilan atau undang pendulenan. Sadurunge disampaikno tujuan pokoknya lah kok sik jagongan dhisik tekok-tekok. Oh, kowe akan mulai orang undang kowe. Nah, makanya sing tujuan pokok sampaikno dhisik mengko dene ngobrol terserah setelahnya pokoknya sudah. Wa in hakamna maka lamun ngukumi ingsun ing kita ing faur adalah haku sub'ah adalah alal faur. Ya pamin kumangka iku tetep sing ulama man utawi wong toro dahu kang nolak sapa man ing toro dahu kang nolak ngene pamin kuman toro dahu kang lakokaken sapa man ing faur ida badaro ing dalam marikanane agi-agi sapa safa ila tolabil bagi maring nyuwun kang keri. Dibagi orang yang bagi pendapat yang mengatakan sub'ah itu alal faur, maka bagi ulama dalam hal ini ada beberapa pendapat. Ada yang menjalankan apabila tolaknya bagi niku badaro diterima, kalau tidak badaro tidak. Amin kuman koto akan mesti sapaman bisukut pilkul. Ada yang berpendapat ketika di situ mengikuti pendapat yang mengatakan sub'ah niku alal faur, maka ketika hanya mampu sebagian saja sama hanya ikrot dari maksud, akhirnya gugur keseluruhan, gak boleh sub'ah sekali sama sekali. Satu kali saja gak bisa, ya wis. Nah, ngono ya gak perlu kau sesali, gak perlu kau tangisi, sudah suratan darinya ngoten mawon.
Paham ya? Dun? Eh?